Kenapa dikatakan belum bisa dikategorikan? Orang yang berbakti kepada gurunya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kan udah ingat Habib 1 tahun 1 kali. Kok kami nggak dikategorikan anak-anak yang berbakti? Berbakti, cuma belum berbakti sepenuhnya kepada orang tua, apalagi guru kita. Apa ulama bilang? Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Emang ada sebagian makhluk Allah, ciptaan Allah, khususnya para ulama yang meninggal dunia, jasadnya telah dikubur, tapi hakikatnya, kebaikannya terus berjalan. Ini pesantren Al-Kamiliyah buktinya. Kiainya udah meninggal Don, kebaikannya masih ada nggak? Manfaatnya masih bisa dirasain nggak? Oh, ulama tuh orang yang nggak mau duduk, nggak mau kenal, nggak mau ngaji. Orang yang dikategorikan orang yang bodoh itu siapa? Orang yang masih hidup aja tapi kayak zombie. Tahu nggak zombie? Ini bukan saya yang ngomong. Amirul Mukminin, khalifahnya Nabi besar Muhammad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan apa? Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ تشرفت المدينة مرحبا يا طلع بدر علينا من ثنيات الوداع بدر علينا مدى لهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil baqi ba'da fana'i khalqih. Alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi. Wassalatu wassalam على أشرف أنبيائه حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال صلى الله عليه وسلم
يا علي تصدق على موتاك فإن الله تعالى قد وكل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم فيفرحون بها أشد ما كانوا يفرحون ويقولون الله نور قبرنا وبشرهم بالجنة كما بشرنا بها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad, dan juga para tetamu, sahibul haul, guru kita yang mulia almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Bapak Kiai Haji Yusuf Kamil dan ibunda tercinta Hajjah Neneng Suwaidah. Besar harapan dan doa kita mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita, acara haul guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah gembirakan mereka di alam barzakhnya, dan dengan kegembiraan mereka kita berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, digabul segala hajat-hajat kita, dimaafkan segala khilaf salah kita. Yang lagi belajar, santriwan santriwati, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa menuntun kita kepada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan hidup kita di dunia barzakh sampai akhirat. Pada khusus berzikir kepada seluruh asatidzah dan ustazat, guru-guru pengajar di Pondok Pesantren Al-Kamiliyah, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru di Pondok Pesantren Al-Kamiliyah selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, berkah manfaat ilmunya, dan keberadaan beliau-beliau menjadi sebab kita insyaallah menjadi umat Nabi Muhammad yang bukan hanya bangga kepada Nabi Muhammad, melainkan menjadi umat yang dibanggakan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Tak lupa terkhusus kepada keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Yusuf Kamil dan ibunda Hajjah Neneng Suwaidah, anak-anak beliau, putra putri, mantu, cucu, seluruhnya yang hadir di tengah-tengah kita. Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Wawan Ainullah Aunillah Dr. Haji Aab Syihabuddin, Haji Mumu Damanhuri, Haji Irfan Hilmi, Haji Fagih Abdullah. Nah, ini yang jadi Menteri Perhubungan. Ada Menteri Perhubungan kan ya? Ternyata pesantren ada Menteri Perhubungan, ini anaknya Kiai. Yang datang ke rumah saya, Akhil Ustaz Fagih Abdullah, Hajjah Titi Tuti Muti'ah, Haji Yasin Fadilah, Ustaz Farhan Sahlani, Siti Nur
Sayyidah Fauziah, yang kita doakan mudah-mudahan putra putri beliau, cucu mantu beliau dapat terus berjalan di jalannya almarhum Bapak Kiai Haji Yusuf Kamil, menjadi orang-orang yang mengemban tongkat estafet mulia dakwah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita untuk memperingati haul. Saya numpang tanya dulu, haul itu diadakan 1 tahun 1 kali, 6 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, atau seminggu sekali? Ini kenapa nggak akur jawabnya? Yang belakang nggak ingin jawab nih. Haul tuh setahun sekali apa seminggu sekali, Pak? Yang santriwan nggak boleh jawab. Haul 1 tahun 1 kali atau 1 minggu 1 kali? Namanya juga haul, Habib. Dalam bahasa Arab itu 1 haul artinya 1 hitungan waktu dalam 1 tahun. Ya, namanya 1 haul. Haul diadakan 1 tahun 1 kali. Pertanyaannya, apakah seorang santri, apalagi santrinya Kiai Yusuf Kamil, terlebih lagi anak putra putri beliau yang bukan hanya orang tua melainkan juga guru anak-anaknya, kira-kira kalau udah bisa bikin haul yang cuma, ini bahasa sini bahasa Betawi apa bahasa Sunda? Sunda ya, tapi Habib penyaho bahasa Sunda. Kumaha ieu? Kalau kita faham haul 1 tahun 1 kali diadakan, kita sebagai santri yang berarti kita pula sebagai anak dari almarhum. Apalagi kita memang anak yang terlahir dari Bunda Hajah Neneng Said Suaidah dan juga Kiai Haji Yusuf Kamil. Kalau sudah bisa bikin acara 1 tahun 1 kali, artinya sudah bisa dikategorikan anak atau santri yang berbakti atau belum? Ada yang jawab udah ya, ada sudah. Tapi menurut hemat kami, kenapa sih ulama-ulama kita tuh yang ahlus sunnah wal menganjurkan kita untuk senantiasa kita kenal, untuk senantiasa kita ingat jasa-jasa leluhur kita, jasa-jasa para ulama kita, jasa-jasa guru kita, walaupun hanya 1 tahun 1 kali. Tapi sayang, sayang, yang cuma bisa bikin acara hanya 1 tahun 1 kali belum dapat dikategorikan santrikah itu, muridkah itu, anakkah itu, cucukah itu. Kalau hanya bisa menjalankan haulnya saja hanya 1 tahun 1 kali, belum dikategorikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, belum dikategorikan murid-murid yang berbakti kepada gurunya. Memang cobaannya murid itu dicoba, anak keturunan juga dicoba, bukan hanya pada masa saat hidupnya saja, melainkan apakah masih istiqomah kita setelah wafatnya guru kita.
Nah, ini tantangan kita. Ini dia tantangan kita. Kenapa dikatakan belum bisa dikategorikan? Orang yang berbakti kepada gurunya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kan udah ingat Habib 1 tahun 1 kali. Kok kami nggak dikategorikan anak-anak yang berbakti? Berbakti, cuma belum berbakti sepenuhnya kepada orang tua, apalagi guru kita. Saya mau tanya, yang jawab tolong yang sudah punya anak. Yang jawab yang sudah punya anak. Kita ingat sama anak kita setahun sekali, 6 bulan sekali, apa seminggu sekali? Ini yang punya, apalagi ibu-ibu teriak setiap menit Habib. Nggak ada kami orang tua Habib yang tidak ingat dengan anak-anak kami. Setahun sekali, nggak mungkin Habib. Kami ingat dengan anak-anak kami. Bahkan apabila ada anak yang memang keadaannya kurang beruntung, entah dia lagi sakit, entah dia lagi dapat apa, kurang beruntung. Bukan hanya setiap menit, setiap tarikan nafasnya orang tua akan ingat sama anaknya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kalau kita merayakan haul, ingat sama orang tua kita, ingat sama guru kita yang cuma 1 tahun 1 kali ini, apakah sudah dapat dikategorikan kita sebagai murid atau kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua? Kalau kita ingat sama anak kita setiap saatnya, begitu pula almarhum Kiai Haji Yusuf Kamil dengan ibunda kita Hajah Neneng Suaidah. Ingat sama kita santri-santrinya, ingat sama kita anak-anaknya. Setiap tarikan nafas beliau, setiap doa beliau, yang diingat adalah kita murid-muridnya, yang diingat adalah kita anak-anaknya. Sallu ala Muhammad. Jadi beliau saat ini bergembira. Beliau saat ini bergembira. Dan saya yakin tanpa dibikinkan acara haul, layaknya malam hari ini, beliau di alam barzahnya, kalau bahasa Betawinya udah berkecukupan, udah jadi orang kaya di alam barzahnya. Lihat nih amalnya, jasadnya udah dikubur, kebaikannya masih ada. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apa ulama bilang? Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Emang ada sebagian makhluk Allah, ciptaan Allah, khususnya para ulama yang meninggal dunia, jasadnya telah dikubur, tapi hakikatnya, kebaikannya terus berjalan. Ini pesantren Al-Kamiliyah buktinya. Kiainya udah meninggal Don, kebaikannya masih ada nggak? Manfaatnya masih bisa dirasain nggak? Tuh ulama tuh. Jadi Imam Syafi'i itu betul. Imam Syafi'i mengatakan kalau bukan mereka, para ulama adalah kekasih-kekasih Allah. Fama lillahi min wali. Kalau bukan mereka dikategorikan adalah para kekasih-kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki derajat yang begitu tinggi di sisi Allah. Fama lillahi min wali. Terus yang model bagaimana? Yang wali nih, yang model kayak kita, yang nggak bawa manfaat untuk umat Habibuna Muhammad, yang nggak membawa manfaat kepada agama Allah. Tapi lihat mereka para kekasih-kekasih Allah. Saya yakin tanpa dibikinkan acara haul pun mereka sudah senang di alam barzahnya. Justru di
adakan acara haul. Ini buat kita nih yang masih hidup, yang ngambil manfaat. Ini pada diem aja, pada ngerti apa enggak ini? Habib udah ngomong nih, udah setengah hidup nih. Udah ngos-ngosan. Ngerti ini? Nih, mic-nya agak senewan kayaknya sama saya nih. Ngerti senewan? Ntar hidup, ntar mati. Ya. Kembali kita. Kok Habib katakan begitu, Habib? Emang nggak butuh Habib acara haul? Justru yang butuh bukan almarhum. Justru yang butuh kita. Dat mata gaumun, wa ma matat makarimuhum. Lihat beliau, orang-orang yang memang memiliki derajat, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya, jasadnya sudah dikubur, manfaatnya masih bisa dirasakan oleh siapa? Oleh kita yang masih hidup. Tapi ini buat santri-santri ya, santriwan, santriwati, dan juga kita ya, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para sulaha, jangan jauh-jauh dari pewarisnya Nabi besar Muhammad. Jangan. Kenapa? Wal jahiluna mawata qabla mautihim. Orang yang nggak mau duduk, nggak mau kenal, nggak mau ngaji, orang yang dikategorikan orang yang bodoh itu siapa? Orang yang masih hidup aja tapi kayak zombie. Tahu nggak zombie? Ini bukan saya yang ngomong. Amirul Mukminin, khalifahnya Nabi besar Muhammad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan apa? Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Ini boleh nih, banyak diapalin juga ke santri-santri nanti. Ya. Santri, kalau dulu Habib masih belajar, orang tua Habib Sayyidil Walid Almarhum Ad-Da'i Ilallah Al-Allama Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf marah betul kalau santri itu di kantongnya kosong. Kosong apa Habib? Talibul ilm, orang-orang yang mencari ilmu senantiasa bawa minimal daftar saghir. Apa tuh? Buku notes. Buku itu zaman dulu begitu Pak, sama pulpen. Kalau zaman saya masih pakai pensil ya. Ini santri-santri, nah ini nih yang di depan nih, coba berdiri dulu sayang, coba sini 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 nak, sini nak, sini sini lagi sini. Siapa namanya? Arga Kelapa Nunggal. Lumayan. Boleh Habib tanya, itu di kantong ada apa? Pulpen, keluarin boleh pulpennya. Di kantong satu lagi ada apa? Ya. Ntar tambahin nak ya, tambahin buku. Jadi kalau ada ustadz bicara, ada faidah yang bisa dicatat, langsung bisa dicatat. Ya, kan di pesantren nggak bisa bawa handphone, betul? Nah, jadi apa? Nanti minta beli daftar saghir, buku notes yang kecil yang bisa ditaruh di kantong, yang gampang dibawa-bawa, sama pul. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan jadi ulama, ya. Mudah-mudahan jadi ulama, ilmunya berkah, manfaat dunia sampai akhirat. Barakallahu fiik. Nah, ini santri harus begini. Santri harus begini. Yang lain nanti insya Allah bisa ngikut ya. Jangan males buat nyatet.
Tadi sambil saya bicara-bicara di dalam, saya teringat bagaimana tuh kiai kita almarhum Bapak Kiai Haji Yusuf Kamil itu hobinya nulis. Hobinya, saya ingat juga sama saya punya abah Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, sampai tangannya tuh bengkok, asarul galam, jempolnya juga melengkung, asarul galam, ada melendungnya tuh, ada kayak daging numbuh. Hobinya nyatet. Kenapa ulama begitu? Orang kalau mau jadi wali nggak cukup cuma ziarah kubur. Paham apa enggak? Syarat jadi wali apa? Ini pada pengen nggak jadi wali nih? Hah? Pengen jadi kecintaannya Allah? Pengen dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Jadi wali min auliyaillah. Syarat jadi wali apa? Alim. Syarat utama menjadi kekasih Allah harus berilmu. Itu syaratnya. Yang pertama, masih banyak syarat-syarat yang lain. Kalau Bapak Kiai Haji Yusuf Kamil hobi nulis, Al-Walid hobi nulis, emang dari sononya para ulama itu hobinya belajar, hobinya nyari faidah ilmu, hobinya nyatet, hobinya berguru. Begitulah yang diajarkan salaf-salaf kita. Kita teringat oleh Al-Imam Malik. Imam Malik sudah lanjut usia. Terkenal nggak nih Imam Malik? Kenal nggak? Kenal di mana? Imam Malik adalah salah satu 4 imam madhab sunnah wal ahlus sunnah wal. Ada imam siapa? Yang pertama, kalau kita pakai madhab Imam Syafi'i. Ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada Ahmad bin Imam Malik ini ketika usia lanjut saja, kayak guru kita nih, hobinya masih nulis. Hobinya masih nulis. Ya. Ditanya sama muridnya, wahai imam, engkau kan sudah begini rupa alimnya, engkau kan sudah begini rupa kecerdasannya, engkau cetak kitab-kitab begitu banyak. Muridnya pun begitu banyak, tapi kenapa masih belajar aja? Itu pulpen masih ada di tangan aja, itu kertas masih ditulis aja. Kenapa wahai imam? Apa jawaban orang yang berilmu, yang luas ilmunya? Beliau jawab, ma'al mahbarah ilal makbarah. Aku hidup selamanya dari ilmu maksudnya. Mahbarah tuh tinta, pulpen, ya. Ilal makbarah, sampai kubur pun aku akan bawa ini pulpen. Sallu ala Muhammad. Kalau santri pengen kayak Kiai Haji Yusuf Kamil, jangan males belajar. Jangan males belajar. Profesor Doktor Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar, guru di Masjidil Haram. Beliau ahli hadis, santrinya begitu banyak di Indonesia. Bahkan santri-santri beliau min kibaril ulama, menjadi tokoh-tokoh penyebar agama Allah, menjadi penyambung lidah dan tongkat estafet dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya untuk murid-muridnya? Beliau mengatakan, tabatul ilmi bil mudzakarah. Santri, dengarkan nih baik-baik ya. Ini saya bicara kepada santrinya dulu. Santri kalau mau jadi orang alim, mau hafalannya bagus, mau ilmunya banyak, tabatul ilmi bil mudzakarah. Kuatnya ilmu, banyaknya ilmu bisa didapat dengan kita banyak belajar.
banyak belajar, banyak ngafal, ya. Di pesantren bukan untuk kita bersusah-susah hati kita, justru dimasukkan kita ke pesantren, ingat kita akan dijadikan manusia-manusia yang mulia. Nggak ada orang tua ngirim ke pesantren buat nyiksa anak, ada apa enggak? Ada nggak guru ngajarin anak-anak santri dan santriwati di pondok pesantren untuk nyiksa muridnya, ada apa enggak? Semuanya menginginkan kita menjadi murid yang selamat, bahagia, dan bisa menjadi orang-orang yang mulia dunia sampai akhir. Begitulah harusnya para murid. Sabatul ilm bil mudzakarah. Kalau kepengen kita punya ilmu, banyak belajar, banyak menghafal. Ya, jangan kayak tadi tuh. Al-Imam Ali mengatakan apa? Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlih wa ajsaduhum qablal guburu. Wa fil jahli, siapa tuh orang yang bodoh? Orang yang masih hidup aja tapi kayak orang mati. Ini ngerti apa enggak nih? Ngerti ya? Siapa orang bodoh? Orang yang masih hidup aja tapi dianggap udah mah. Kenapa nggak bawa manfaat? Nggak bawa manfaat? Siapa yang sesungguhnya hidup? Nih, Kiai Yusuf Kamil. Biarin sudah meninggal dunia tapi masih bisa ngasih manfaat. Kenapa? Orang alim. Nah. Belum mati tuh. Wafil jahli, orang yang bodoh. Kebodohan itu yang ada pada diri seseorang. Wafil jahli qablal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum, jasad mereka belum masuk kubur udah berasa kayak zombie gentaya. Tahu zombie? Nah, mayat hidup. Nah, pada mau jadi orang alim apa mau jadi orang bodoh? Amin. Habib doain mudah-mudahan yang santri wannya dan juga santriwatinya semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Tapi ada nggak Habib caranya dapetin ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat? Dilanjutkan lagi oleh Profesor Doktor Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Wa barakatuhu. Pada mau berkah nggak ilmunya? Mau ya berkah ya? Berkahnya ilmu wa barakatuhu bil khidmah. Seseorang bukan hanya harus dituntut dalam waktu belajar mereka menghafal sebanyak-banyaknya. Berguru kemana aja, banyakin guru bagus, banyakin hafalan bagus. Tapi jangan lupa kita juga harus minta sama Allah ilmu yang caranya bagaimana? Dikasih tahu itu sama Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Mau dapetin berkahnya ilmu bil khidmah, dengan cara kita berkhidmah. Tahu berkhidmah? Bukan mijitin guru. Khidmah bukan hanya ngerapiin sendal guru saja. Tapi berkhidmah adalah bagaimana kita dalam posisi belajar, dalam posisi mengajar, dan juga kita mempelajari apa yang keluar sebagai nasihat dari guru, kita pakai. Nah, bukan masuk keluar kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, itu enggak khidmah namanya. Bil khidmah sama teman, khidmah sama pondok pesantren Al-Kamiliyah, khidmah dengan para guru-guru. Insya Allah ilmu kita bakalan berkah. Nah, kalau untuk yang udah tua-tua nih, bukan berarti juga nggak bisa dapetin keberkahan ilmu. Pengen nggak dapat berkah, Pak? Bu, ada nggak ibu-ibunya? Ada. Pengen dapat berkah. Tahu nggak berkah itu apa, Bu? Pak, berkah itu apa, Pak? Ziyadatul khair. Sepakat ulama. Nah,
Ulama sepakat apa? Berkah itu al khairul katsir ma'astimrarih. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Tapi apa? Datangnya nggak sedikit-sedikit atau mandek-mandek. Ma'astimrarih. Datangnya ke kita itu kebaikan terus menerus. Gampangnya Al-Walid ketika berguru di Al-Habib Saleh, seorang wali min awliyaillah, Qutb Al-Hamid Tanggul, ketika memberitakan kepada Al-Walid, ya Ali batahsul barakah anta ya waladi, wahai anakku Ali, engkau bakalan dapetin berkah. Nih buat santri juga kalau mau berkah ya, boleh nanti sambil diingat-ingat. Apa kata Habib Saleh? Ata'rif ma'na al-barakah? Tahukah engkau wahai anakku apa makna dari barakah itu? Al-Walid orang dulu, saya punya ayah orang dulu. Ketika ditanya sama guru, akhlak dan adab diutamakan. Betul apa enggak? Orang tua dulu begitu ya. Ketika guru berbicara, murid diam. Walaupun berupa pertanyaan yang memang bisa dijawab, tapi beliau tidak menjawab. Kenapa? Beliau dalam hati berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang keluar dari lisan gurunya menjadi keberkahan doa untuk dirinya. Oh santri tuh, itu namanya adab, itu namanya akhlak. Di hadapan guru bersimpuh kita, di hadapan guru pasrah kita, di hadapan guru jangan sombong kita, di hadapan guru jangan congkak kita. Lihat bagaimana guru-guru kita dapat keberkahan ilmu karena diam, dilihat sama gurunya, dikasih tahu sama Habib Saleh Tanggul, berkah itu duit di kantong belum habis sudah datang lagi. Tadi ulama bilang apa? Al khairul katsir ma'astimrarih. Kebaikan yang banyak datangnya terus menerus. Sama Habib Saleh, cuma lebih kepada pendekatan agar orang lebih paham. Tapi jadi doa. Apa tadi berkah kata Habib Saleh? Duit di kantong belum habis sudah datang. Ulang. Ngadep sini dulu. Mau pada dapat berkah nggak? Mau? Ayo apalin nih. Ini azimat nih. Apa berkah tuh kata Habib Saleh? Duit di kantong belum habis sudah datang. Enak nggak tuh? Enak nggak? Ibu pengen kayak begitu, Bu? Bapak kepengen kayak gitu? Saya juga kepengen, Pak. Ya. Pulang dari sini, orang kasih kita, biar nggak banyak, 250 juta. Aminnya apa? Hah? Enak apa enggak? Berkah. Belum dipakai, subuh, udah ada lagi yang ketok pintu rumah kita. Belum dipakai yang 250 juta. Subuh-subuh udah ada yang ketok pintu rumah kita. Biar nggak banyak, bawain duit 550 juta. Enak apa enggak? Sholat duha kita. Habis sarapan nasi uduk. Wah, lauknya biar nggak banyak-banyak. Empal. Terus telur balado. Tempe oreknya lain. Perkedelnya lain. Sambelnya dah. Nikmat apa enggak tuh? Gorengannya tempe 2, bakwan 3. Masya Allah. Enak gak tuh sarapan begitu? Habis itu kita sholat subuh. Sholat subuh. Sholat duha gitu. Kelar sholat duha ada yang telepon. Bang Haji, Ustaz, emang dari kemarin nih pengen ngasih hadiah.
Nomor rekening berapa? Nggak banyak. Saya mau kirim cuma 700 juta. Berkah nih, ya. Berkah tadi apa? Al khairul katsir ma'astimrarih. Kalau Habib Soleh bilang apa? Duit di kantong belum habis sudah datang. Ulang lagi. Duit di kantong belum habis sudah datang. Malam 250. Bangun subuh lihat rekening nambah lagi, dikirimin orang berapa? 550 juta. Habis sholat duha ada temen nelpon ngirimin lagi 700. Coba tolong hitungin udah berapa tuh? Hah? Pak, berapa Pak? Berapa? 1,5 Bu. Udah berapa Bu tadi Bu? Jago ngitung ibu-ibu juga ternyata ya. Masya Allah ya. 1,5 miliar. Lihat tuh orang berkah. Gimana caranya dapat berkah? Caranya gimana? Bil khid. Jangan mikirin apa-apa. Khidmah sama guru. Nanti Allah yang akan buka pintu rezeki kita. Biar rukun kita sama-sama santri. Biar rukun kita sama-sama keluarga. Itu salah satu bentuk khidmah. Santri kepada gurunya. Anak kepada orang tuanya. Tapi kalau tidak mau mendapatkan keberkahan, silahkan saling berpecah belah. Yang murid berantem satu dengan yang lain. Yang anak ribut dengan nggak akan dapat. Ini paham nggak nih saya ngomong? Ya, santri nggak boleh saling ribut. Santri nggak boleh saling benci satu dengan yang lain. Perkokoh tali-tali persaudaraan kita satu dengan yang lain. Ingat, tugas pokoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus ke dunia menyebarkan Islam. Tugas pokok dan fungsinya adalah menyebarkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Setelah orang-orang membaca kalimatut tauhid, tugas Nabi yang kedua adalah tauhidul kalimah. Ingat-ingat ini ya, untuk santri dan untuk kita semua. Tugas pokok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tugas pokok beliau adalah tauhidul kalimah, menyatukan orang-orang yang telah menyuarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi nggak pantas santri pondok pesantren Al-Kamiliyah ribut dengan satu dengan yang lainnya. Pantas apa enggak? Nggak mencontohkan Kiai Yusuf Kamil. Begitu juga kita anak-anaknya. Begitu juga kita para guru-guru. Semuanya di antara kita harus bahu-membahu merapatkan barisan untuk apa? Mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kita khidmah sama Kiai Haji Yusuf kan? Salah satu contoh khidmah itu. Yang terakhir, setelah kita belajar, setelah kita khidmah, mendapatkan berkah, tentu kurang cukup rasanya tanpa kita mendapatkan manfaat dari Allah. Betul apa enggak? Ya. Kita mendapatkan keberkahan dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Dilanjutkan oleh Profesor Dr.
Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam nasihatnya kepada santri-santrinya, beliau katakan apa? Wa barakatul ilm bil khidmah wa naf'uhu, dan manfaat dari ilmu itu baru akan bisa dicapai oleh seorang murid birridha syekh. Biridha syekh. Kalau mau ilmunya manfaat, diterima nanti setelah kita keluar dari pondok pesantren Al-Kamiliyah, dakwah ke sana, dakwah ke sini, semua orang senang kepada kita karena ilmu kita manfaat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kuncinya, biridha syekh. Dengan ridhonya enggak ada satupun ulama, enggak ada satupun kiai, nggak ada satupun ustaz, nggak ada satupun habib yang diterima di masyarakat, ilmunya berkah, ilmunya manfaat, tapi nyakitin hati guru, nggak ada, nggak akan ada. Boleh lihat tadi managibnya Kiai Haji Yusuf Kamil, atau managibnya siapapun yang kita datengin haulnya, mau itu kiai, mau itu ustaz, mau itu habib. Mereka kalau belajar, mereka mengakui yang mereka belajar itu adalah gurunya, dan gurunya mengakui bahwa dirinya adalah murid, adalah gurunya. Saling memberikan pengaku. Artinya apa? Si murid ridho sama guru, si guru ngasih ridho kepadamu. Gak ada satupun orang yang manfaat berkah ilmunya tapi tidak diridhoi oleh guru. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Paham apa enggak? Ya, karena sudah jam 11 lewat, rasanya banyak yang mau diomongin. Cuma karena waktu juga. Ya, kesian santri-santri mungkin waktu istirahatnya udah lewat. Ya, jadi ingat apa? Kalau mau berkah dengan apa? Khidmah. Khidmah kepada guru, khidmah kepada pondok pesantren, khidmah kepada sesama murid. Semua itu adalah bentuk dari ihsan, bukti budi baik kita yang kita tunjukkan sebagai murid untuk kita berkhidmah kepada guru, kepada pesantren, kepada sesama, yang insya Allah nanti itu akan menerus ketika kita pulang di masyarakat. Dan yang terakhir, kalau mau manfaat ilmunya dengan ridhonya guru, mudah-mudahan semua kita tidak kembali kita dari tempat ini, berkumpul kita dengan orang-orang mulia, dengan guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para ulama-ulama kita, khususnya dengan Kiai Haji Yusuf Kamil, di belakangnya barisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tadi ada permintaan apa? Ijazah ya? Ijazah. Cuma nanti ada yang saya koreksi tadi dari apa lembarannya. Ya, ada beberapa yang saya koreksi, nanti tolong diperbaiki. Ya. Salah satu contohnya, ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya'i judlana bil ijabati. Ilahi tawassalna bil qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i, bukan wa maklati, wa mukhlati. Ya, atau nanti saya kirimkan PDF yang benarnya, yang memang dari tulisan kami. Ya, mudah-mudahan saya ijazahkan ini tawassul yang dikarang oleh kakek kami, Da'i ilallah al-arif billah Al-Habibul Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kalau mau baca ini lebih-lebih lagi bagusnya ketika kita bangun malam. Ketika apa? Ketika kita bangun malam, ya. Pada saat kita salat tahajud, kita baca ini tawassul. Dan sudah banyak yang sampai kabar kepada kita yang melazimkan ini salawat, ini tawassul. Allah jaga hidupnya sampai Allah berikan penjagaan pada saat ketika di akhir hayatnya. Begitu banyak cerita-cerita tentang tawassul ini, ya. Tapi yang kita harapkan adalah ridhonya pengarang, yaitu Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Mudah-mudahan menjadi amalan-amalan yang bisa membawa kepada keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan hidup kita, dunia, barzakh sampai akhirat. Kalau memang benar
apa yang diijazahkan oleh orang tua kami, apa yang diijazahkan oleh kakek kami dan guru-guru kami, dan kami pun akan mengijazahkan kepada antum sekalian yang mendengar ataupun nanti boleh diijazahkan kembali kepada sanak keluarganya. Kami berikan ijazah ajastukum antawassul jadi. Jawabnya apa? Wabiltul ijazah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بجد الحسن لحبك وبلغ